Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Ulandri. Saya mahasiswa JK semester 2. Saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul macam-macam penyakit sistem saraf. Yang pertama hidrosefalus, yang kedua epilepsi. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di rongga otak sehingga meningkatkan tekanan pada otak. Gejala dan tandanya adalah: pertama, sakit kepala; dua, penurunan daya ingat dan konsentrasi; tiga, mual dan muntah; empat, gangguan penglihatan; lima, gangguan koordinasi tubuh; lima, gangguan keseimbangan; enam, kesulitan menahan buang air kecil; 7, pembesaran kepala. Klasifikasinya, terdapat beberapa perbedaan klasifikasi hidrosefalus berdasarkan populasi usia. 2, hidrosefalus non-obstruktif yang berhubungan dengan pembesaran sistem partikel. Faktor resikonya, hidrosefalus yang hadir pada saat lahir atau bawaan atau tidak lama setelah kelahiran bisa dipicu oleh hal-hal berikut. Yang pertama, perkembangan abnormal pada sistem saraf pusat yang menghambat aliran cairan cerebrospinal. Pendarahan di dalam partikel bisa disebabkan karena kelahiran prematur. 3, infeksi pada rahim selama kehamilan. Faktor lain yang turut berkontribusi terhadap hidrosefalus di antara semua kelompok umur yaitu lesi atau tumor otak atau sumsum tulang belakang. 2, infeksi sistem saraf pusat. 3, pendarahan di otak karena stroke atau cedera kepala. 4, cedera trauma pada otak. Pemeriksaan ujinya, yang pertama CT scan atau MRI. Yang kedua, tes cairan cerebrospinal. Yang tiga, guide analis. Yang keempat, uji neuropsikologis. Manifestasi klinisnya, kepala yang mengalami pembesaran yang lebih dari normal. 2, baik ukuran maupun kecepatan pembesarannya, bulging pada fontanel anterior. 3, sering mengantuk. 4, irritable. 5, kejang. 6, susceptible of the eyes. 7, serta gangguan perkembangan. Yang kedua, epilepsi. Epilepsi adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderitanya mengalami kejang serta berulang pada sebagian atau seluruh tubuh. Gejala dan tandanya: 1, kejang parsial. Pada kejang parsial atau fosal, otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Kejang parsial ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1, kejang parsial simpel. Yang kedua, kejang parsial kompleks. Kejang umum, mata yang terbuka saat kejang. Kejang tonik, kejang atonik, kejang klonik. Terkadang pengidap epilepsi mengeluarkan suara-suara atau berteriak saat mengalami kejang. Mengompol, kesulitan bernapas untuk beberapa saat sehingga badan terlihat pucat atau bahkan membiru. Dalam beberapa kasus, kejang menyeluruh membuat pengidap benar-benar tidak sadarkan diri. Faktor risikonya, yang pertama usia, yang kedua genetik, yang ketiga cedera pada kepala, yang keempat stroke dan penyakit vaskular, yang kelima demensia, yang keenam infeksi otak, yang ketujuh riwayat kejang di masa kecil. Klasifikasinya, epilepsi idiopatik, epilepsi simptomatik, EEG atau elektroencephalogram. Yang keempat, tes darah. Manifestasi klinisnya: 1, terjatuh dan cedera. 2, tenggelam. 3, penurunan kesadaran. 4, kecelakaan. 5, komplikasi kehamilan. 6, gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan.
Sekian poin saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.